Petaka satu keluarga tidur satu kamar, kasus incest di Bengkulu sang adik hingga hamil 3 kali. Kasus hubungan kakak dan adik kandung di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pelaku inisial KH, 21, warga kecamatan Bermani Ulu melecehkan sang adik hingga sampai hamil 3 kali. 2 kehamilan diantaranya mengalami keguguran, dan hamil kedua sampai melahirkan. Informasi yang diperoleh reporter tribunbengkulu.com di lapangan, antara korban dan pelaku ini memang tinggal satu kamar. Kondisi rumah mereka sendiri sangat kecil tanpa kamar. Bahkan satu keluarga tersebut tidur di dalam satu kamar. Kemudian pada tahun 2021 lalu, keduanya ini sering tinggal berdua saja di dalam rumah. Hal ini dikarenakan kakak dan adik itu sama-sama putus sekolah. Saat itu, orang tua mereka sering pergi ke kebun dan bahkan menginap sehingga keduanya sering menghabiskan waktu berdua saja di dalam rumah. Pada saat kejadian pertama kali, saat itu korban sedang mandi dan setelahnya berniat hendak memakai baju di dalam kamar. Tiba-tiba, kakaknya itu langsung memeluk korban dari belakang dan melakukan pengancaman. Hingga akhirnya pemerkosaan terhadap korban itu terjadi. Tak hanya satu kali saja, kejadian itu telah berulang hingga akhirnya korban sempat hamil pada tahun 2021 lalu namun mengalami keguguran. Kemudian pada tahun 2022, korban kembali hamil hingga akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki pada 24 November 2022. Tak sampai di sana saja, aksi itu terus berlanjut hingga korban kembali mengalami keguguran pada tahun 2024 ini. Saat keguguran inilah aksi bejat dan hubungan terlarang keduanya akhirnya terbongkar dan diproses secara hukum. Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Peksos Kemensos, Diana Ekawati menyebut antara korban dan pelaku itu memang sering tinggal berdua saja. Kedua orang tuanya sering pergi ke kebun dan bahkan hingga menginap di sana. Adapun kondisi rumahnya sendiri memang tidak ada kamar namun terdapat pembatas tapi tanpa pintu. Sehingga apapun aktivitas di dalam rumah bakal kelihatan satu sama lain. Mereka sering ditinggal berdua saja, mungkin dari sanalah kejadian pertama itu bisa terjadi, jelas Diana. Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Peksos Kemensos, Diana Ekawati mengatakan di antara keduanya itu statusnya masih kakak adik. Tidak ada status lain baik itu pernikahan maupun apapun itu. Namun saat ini pihaknya telah menduga ada sesuatu yang salah antara korban dan pelaku. Bagaimana tidak, perlakuan dan perilaku korban ini terjadi perubahan sangat drastis. Ada suatu perubahan yang kita menduga itu telah salah, ucap Diana. Diana menyebut pihaknya ini telah mendampingi korban sejak awal kasus tersebut. Dari hasil pantauan dan pengawasan, memang ada perubahan perilaku yang terjadi. Di mana pada tahun 2022 lalu, korban ini benar-benar seperti korban sebuah kasus pemerkosaan. Namun pada tahun 2024 ini setelah kasus tersebut kembali terbongkar, perilaku antara korban dengan pelaku seperti telah menyimpang. Di mana korban seperti merasa nyaman dengan pelaku yang sudah bukan seperti saudara kandungnya sendiri. Mungkin itu efek pembiaran keluarganya, yang jelas dengan kejadian ini korban ke pelaku ini terlihat ada rasa yang salah, diduga telah ada nyaman, tutup Diana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.